Ya, ini ada pesan dari Pak Nadiem ya, karena dia dilarang untuk bicara, dipersulit untuk bicara, maka Pak Nadiem membuat pernyataan tertulis yang akan saya bacakan. Pesan dari Pak Nadiem setelah sidang hari ini, Kamis 8 Januari 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya tidak diperbolehkan berbicara kepada media, saya terpaksa menulis surat ini untuk dibacakan pengacara saya. Izinkan saya melontarkan beberapa pertanyaan kepada publik agar mereka juga bisa menilai kejanggalan dalam kasus saya. Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan 809 miliar kalau omset Google, bukan keuntungan ya, kalau omset Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar 621 miliar. Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari omsetnya? Sehingga pertanyaan Nadiem ini, dengan apabila benar Google memberikan 809 miliar, maka Google justru menombok dari omsetnya lebih dari 200 miliar. Apakah masuk akal memilih operating system yang lisensinya gratis, yaitu Chrome OS yang menghemat negara 1,2 triliun dibandingkan dengan Windows yang berbayar dibilang merugikan keuangan negara? Apakah masuk akal bahwa kebijakan yang memilih operating system gratis menyebabkan harga laptop kemahalan? Apakah masuk akal 621 miliar biaya lisensi Chrome Device Management, yaitu fitur aplikasi yang bisa mengontrol dan memonitor setiap laptop di setiap sekolah, dituduh tidak berguna dan menjadi kerugian negara? Apakah kita menginginkan anak-anak dan guru kita menonton pornografi, ketagihan gaming, atau bermain judi online? Apakah kita tidak menginginkan data penggunaan laptop per sekolah hingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan, sebagaimana ini menjadi fitur dan kegunaan Chrome Device Management? Apakah masuk akal pengadaan laptop yang didampingi kejaksaan, diaudit oleh BPK, dan diaudit 2 kali oleh BPKP di tahun 2024, dan dinyatakan tidak ada kerugian, tidak ada pelanggaran, tiba-tiba dinyatakan menimbulkan kerugian 1,5 triliun oleh BPKP di 2025 setelah saya dijadikan tersangka, yang mana laporan ini sampai sekarang juga tidak pernah kelihatan? Apakah masuk akal bahwa narasi berbulan-bulan bahwa Chromebook tidak bisa digunakan di sekolah tiba-tiba hilang dari dakwaan dan berubah menjadi Chromebook kemahalan? Kenapa bisa terjadi? Apakah masuk akal narasi berbulan-bulan mengenai WA grup Mas Menteri yang membahas pengadaan Chromebook sebelum menjadi menteri tiba-tiba hilang dari dakwaan? Apakah karena tidak pernah ada? Terima kasih, semoga publik bisa semakin bijak dalam menilai asas keadilan di negeri tercinta kami. Nadiem Makarim.